Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi hari ini Pak Eko akan membahas penilaian harian yang sudah kalian kerjakan. Nanti tinggal disamakan dengan hasil pekerjaan kalian, dikoreksi ya. Nanti kirimkan nilai ke Pak Eko ya. Sebagai nilai kejujuran kalian juga nanti ya. Jadi poinnya ada poin nilai kejujuran sama poin hasil mengerjakan tugas. Yang pertama langsung saja biar tidak terlalu lama. Bagian sel yang memiliki peran mencerna zat-zat yang belum diuraikan itu adalah tugasnya lisosom. Ya, ini tugasnya lisosom. Lisosom itu tugasnya mencerna zat-zat yang belum diuraikan, bahkan mencerna sel-sel yang sudah rusak, itu dicerna oleh lisosom. Kalau mitokondria tugasnya itu untuk respirasi. Respirasi itu nama lain dari pernafasan ya. Kemudian kalau ribosom ini untuk sintesa protein. Jadi dia yang membuat protein di dalam sel. Sedangkan untuk mikrotubulus ini menjaga bentuk, dia bentuknya benang-benang mikro ya, dia mengatur atau menjaga bentuk sel ya. Jadi ibaratnya kalau kita tubuh manusia ada kerangka, maka mikrotubulus itu rangkanya sel. Jelas ya nomor 1. Nomor 2, bagian sel yang berfungsi sebagai pembawa sifat atau kromosom terdapat pada sel yang pembawa sifat itu adalah inti ya. Jadi di dalam inti ada yang namanya DNA. DNA itu adalah pembawa sifat turunan ya, sifat turunan ya, bukan turunan tidur ya. Turunan misalkan yang ayahnya rambutnya hitam, ibunya hitam, maka anaknya rambutnya hitam, itulah sifat turunan ya. Kalau vakuola ini tugasnya untuk menyimpan air pada tumbuhan ya, atau cadangan makanan. Kemudian kalau plasma ini cenderung ke sitoplasma. Sitoplasma itu tempat berlangsungnya segala aktivitas ya. Sitoplasma dilihat di LKS lagi yang gambar sel halaman berapa itu ada di depan ya. Kemudian kalau plastida ini untuk fotosintesis karena ada klorofil di dalamnya ya. Oke, itu aja nomor 2. Lanjut nomor 3, bagian sel yang mengatur kegiatan sel. Yang mengatur adalah nukleus atau inti sel ya, ini dia. Sama nomor 2 inti, nomor ini nukleus. Nukleus itu juga inti. Kalau mitokondria tadi ya untuk respirasi, vakuola menyimpan vakuola? Ini menyimpan air dan makanan. Plasma sel atau sitoplasma tadi ini ya, itu adalah tempat berlangsungnya seluruh aktivitas sel ya. Oke, kemudian nomor 4, respirasi untuk mendapatkan energi terjadi di mitokondria ya. Jadi untuk respirasi yang melaksanakan mitokondria. Nah, nomor 1 tadi penjelasannya. Ribosom tadi untuk protein. Badan Golgi ini mengolah protein menjadi zat-zat yang dibutuhkan. Misalkan diubah ke kalsium, diubah ke lemak, itu badan Golgi. Vakuola tadi sudah menyimpan air dan cadangan makanan. Oke, lanjut nomor berikutnya. Yang nomor 5, bagian sel yang berfungsi sebagai tempat sekresi protein. Ya, yang mensekresikan protein atau menghasilkan protein atau sintesis protein ya, itu adalah ribosom ya. Ini dia tadi ya, sama dengan nomor 1 penjelasannya. Ini respirasi, nukleus, retikulum endoplasma ini menyalurkan ya, ini bentuknya saluran yang menyalurkan protein dari nukleus menuju ke badan Golgi. Kemudian nomor 6, organel yang terdapat dalam sitoplasma. Semuanya itu ada di dalam sitoplasma kecuali, nah ini dia, nukleolus. Kenapa? Karena nukleolus itu ada di dalam nukleus ya, ada di dalamnya. Maka salah karena tidak secara langsung. Yang lain secara langsung ada di dalam sitoplasma ya. Oke, berikutnya urutan tingkatan organisasi kehidupan yang sederhana sampai yang paling kompleks. Jelas ya, sel, jaringan, sistem organ, organisme. Tidak ada yang lain, ini jelas ya, jangan sampai salah. Nomor 8, organ tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Karena ini ditanya organ, maka jawabannya organ tumbuhan. Tumbuhan punya organ, akar, batang, daun. Berarti yang pelaksananya adalah daun ya, karena ditanya organ. Kalau ditanya jaringan baru ini, jaringan ini bunga karang ya. Jawabannya yang C karena yang ditanya organ. Oke. Berikutnya organ yang tidak dibangun oleh jaringan saraf. Nah, ini diantara sekian ini yang tidak dibentuk oleh jaringan saraf adalah hati. Nomor 10, sistem organ tubuh yang berfungsi mengedarkan oksigen yang diperlukan untuk tubuh. Ini namanya sistem transportasi. Ya, sistem transportasi ini sama saja sistem peredaran darah
ya. Kalau ekskresi ini pembuangan, ya, keringat, ya. Kemudian urin air kencing, ya, itu ekskresi, termasuk feses. Kemudian kalau pencernaan jelas pencernaan, respirasi itu pernafasan, ya. Jadi pernafasan itu kan cuma memasukkan oksigen, mengeluarkan oksigen, tidak mengedarkan. Jadi kalau pernafasan hanya dari hidung sampai paru-paru. Tapi kalau mengedarkan kan ke seluruh tubuh. Jadi transportasi karena dibawa oleh darah. Oke, lanjut. Nomor 11 perkara berikut yang benar, ya. Yang benar adalah nomor apa nih? Kumpulan jaringan yang sama membentuk organ. Jaringan belum ya, ini harus sistem Oke, kita kembali ke sini. Ini salah, ini maaf. Nomor 7 Pak Eko ralat. B ya. Tertukar. Karena buru-buru khawatir durasinya terlalu panjang. Ya. Sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme. Ya, jadi organ dulu, baru organ, kumpulan organ membentuk sistem organ. Ya, maaf saya ralat nomor 7 yang B ya, karena buru-buru tidak fokus jadinya ya. Kemudian yang 11 yang betul adalah susunan sel yang sama membentuk jaringan. Jadi yang namanya jaringan harus sama susunan selnya ya. Tapi kalau jaringan ke organ itu jaringannya bisa macam-macam ya. Kemudian susunan sel membentuk dan sifat sama disebut jaringan ya. Bentuknya sama sifatnya belum tentu sama, tapi bentuknya memang sama ya. Oke. Kemudian kumpulan sel yang berbentuk dan fungsinya sama disebut jaringan. Ini juga kurang tepat ya. Oke, jadi jawabannya yang B. Kemudian nomor 12, jaringan yang berfungsi membentuk, melindungi, menguatkan. Ini yang membentuk adalah epitel ya, jaringan yang membentuk, melindungi dan menguatkan tubuh. Jaringan epitel. Kalau jaringan ikat, ini mengikat otot ke tulang. Kemudian kalau jaringan penyokong, ini mulai dari jaringan darah ya. Kemudian ada tulang rawan ya, tulang jaringan penyokong. Meristem itu di tumbuhan ya, jaringan yang selalu membelah. Kemudian jaringan muda pada tumbuhan yang selnya selalu aktif melakukan pembelahan, itu jelas tadi penjelasan nomor 12 ya. Meristem. Epidermis itu pelindung kulit ya, biasanya membentuk duri. Kolenkim ini menyokong meristem ya. Parenkima ini adalah jaringan dasar ya, ini ikutnya jaringan dasar. Jaringan parenkim ya. Kemudian nomor 14, jaringan berfungsi menggerakkan bagian-bagian tubuh ya, itu adalah jaringan otot. Jadi yang menggerakkan, tangan kita bergerak itu otot yang menggerakkan ya. Kalau epitel itu kulit, saraf itu saraf ya, berarti untuk mengatur gerak dan sebagainya. Kemudian ikat itu tadi ya, melekatkan otot dengan tulang. Nomor 15, sistem organ tubuh yang berfungsi mengolah makanan dalam tubuh adalah jelas pencernaan, tidak ada yang lain ya. Nomor 16, satuan struktural fungsional terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Itu adalah pengertian dari sel. Ya, nanti dibaca lagi pengertiannya. Kemudian bentuk protein di dalam sel dilakukan oleh pembentukan protein, berarti dilakukan oleh ribosom. Ya. Vakuola tadi sama nomor 1, membran sel itu dinding sel ini pelindung ya, dua-duanya. Bedanya dinding sel di tumbuhan, ini ada di hewan. Nomor 18, perhatikan daftar ini, kemudian yang ditunda adalah yang terdapat di hewan saja. Kita cek satu persatu ya. Oke. Vakuola ini hanya di tumbuhan, hewan tidak punya. Nukleus, tumbuhan punya, hewan punya. Lisosom hanya ada di hewan. Kemudian plastida hanya di tumbuhan. Membran sel ada di tumbuhan dan di hewan. Mitokondria di tumbuhan ada, di hewan ada. Dinding sel hanya ada di tumbuhan. Jadi yang kita ambil jawabannya berarti 2, 3, 5, 6. 2, 3, 5, 6. Ini dia yang C. 2, 3, 5, 6 ya. Oke. Kemudian nomor 19, organel sel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan, tidak terdapat pada sel hewan. Ada dua jawaban sebetulnya ya. Plastida sama vakuola. Hanya untuk jawaban kali ini Pak Eko ngambil yang plastida. Kenapa? Karena yang vakuola ada sebagian hewan hewan uniseluler yang memiliki vakuola untuk pencernaan. Ya, ada hewan yang punya vakuola untuk pencernaan. Namanya adalah vakuola
kontraktil ya. Ada di ubur-ubur, teripang itu punya ya. Jadi hewan-hewan uniseluler ya. Oke, kemudian nomor yang terakhir, organisasi yang memiliki fungsi sebagai tempat pembentukan lemak ya, itu adalah di badan Golgi. Lemak, kalsium, pokoknya yang dibutuhkan oleh tubuh ya, itu yang membentuk adalah badan Golgi. Itu saja, silahkan dihitung. Nilainya adalah benar kali 5 ya. Benarnya berapa dikali 5. Oke. Kalau benarnya 20 berarti 20 kali 5 100 ya. Kirimkan nilainya ke Pak Eko dengan ketik nama, kelas, kemudian nilai ya. Itu saja. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.